disciples transforming. Hari ini apa yang kalau kalian lihat judulnya adalah spiritual oxygen. Ya kan, spiritual oxygen, kita menghirup oksigen setiap hari, kita membutuhkannya. Tapi ini something yang spiritual yang gak kelihatan. By the way, oksigen juga gak kelihatan ya. Tapi kita membutuhkannya. Karena apa? Karena gak ada oksigen, orang akan mati. Orang akan gak bisa hidup. Kita hidup karena kita ada oksigen dan kita hidup sepanjang hari, setiap saat. Orang yang berhenti bernafas, dia langsung mati. Nah, seringkali dikatakan bahwa nafas hidup orang Kristen itu doa. Benar nggak? Pernah nggak dengar kalau sering dulu disampaikan demikian. Nafas hidup orang Kristen itu adalah doa. Pertanyaannya, kalian suka berdoa nggak? Kalau kita ini nggak suka berdoa, ya sama kayak orang itu nggak bernafas. Spiritual kita secara fisik kita masih hidup, tapi secara spiritual kita bisa mati loh. Jadi orang itu bisa jadi kelihatannya hidup tapi dalamnya mati. Nah tapi yang Tuhan mau kita itu benar-benar alive. Alive itu nggak cuma sekedar hidup secara fisik, tapi secara spiritual. Karena sesuatu yang keluar itu sebenarnya dari dalam hati. Kita mau hidup dari dalam. Nah, tahukah kalian bahwa setiap tahun Gereja Mawar Salon itu punya yang namanya visi tahunan. Nah, hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah berhubung dengan visi tahun depan, yaitu tahun 2023 adalah tahun The Year of Sowing Prayer and Harvesting Joy. Coba katakan bersama saya, Pak sudah keluar ya. Kita baca sama-sama The Year apa? The Year of Sowing Prayer and Harvesting Joy, atau bahasa Indonesianya tahun menabur doa dan menuai sukacita. Nah, kita menabur doa, kita akan menuai sesuatu yang baik. Gak ada orang itu yang menabur doa, tapi menuai sesuatu yang buruk itu gak ada. Sesuatu yang sifatnya doa gitu ya. Saya akan ajarkan apa itu doa, bagaimana kita berdoa. Karena tahun depan itu adalah tahun dimana kita harus banyak berdoa. Katakan banyak berdoa. Ya bukan sekadar supaya kita nafas hidup dan hidup secara spiritual. Tapi lebih dari itu, kita perlu banyak menabur doa. Karena ada hal-hal yang kita perlu doakan. Tahukah kalian bahwa doa kita itu bisa mengubahkan masa depan kita. Doa kita itu bisa mengubahkan sesuatu. Nah kita perlu menabur doa sehingga kita bisa menuai sukacita. Sukacita yang paling sederhana dari menabur doa adalah menerima jawaban doa. Berapa banyak dari kalian yang pernah berdoa atau doanya dikabulkan? Semua pernah ya, berdoa minta handphone gitu ya, tiba-tiba ulang tahun papa kasih. Berdoa minta ini gitu ya, tiba-tiba dikasih. Tiba-tiba kesampaian, Tuhan aku berdoa minta sesuatu. Tiba-tiba Tuhan malah kasih lebih dari yang kalian minta. Pernah ya? Jadi ternyata berdoa itu sesuatu yang bisa membuat kita menuai sukacita. Tapi apa sih doa itu, yang bagaimana kita harus berdoa? Kita mau belajar sama-sama di Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat ke-17 sampai ayat yang ke-18. Saya rindu semua orang muda itu tahu bagaimana berdoa. Berdoa itu gak sekedar doa makan, gak sekedar doa mau tidur atau bangun tidur. Ini doa yang paling sederhana, sudahkah kalian melakukannya? Paling enggak ya, ini adalah standar minimal semua orang Kristen atau semua anak Tuhan tuh harus berdoa. Kalau makan jangan malu, dilihatin teman, dilihatin orang gitu ya. Ya berdoa aja, gak usah malu. Kita gak boleh malu terhadap iman kita. Kalau Tuhan malu mengakui kita itu lebih bahaya. Kita gak boleh malu mengakui bahwa aku orang Kristen. Dan aku sebagai orang Kristen, aku setiap kali makan aku akan bersyukur. Dan bentuknya adalah lewat doa. Mulai hari ini kalau kalian makan di kantin, makan di restoran, makan di warteg, makan di mana-mana gitu ya. Jangan lupa berdoa dan gak usah malu dilihat orang. Ya. Kemudian kalau bangun tidur, bersyukur karena kita masih bernafas bisa bangun.
Berdoa sebelum tidur, Tuhan thank you untuk sepanjang hari ini. Anda bisa cerita sama Tuhan sepanjang hari ngapain aja. Nah itu adalah sesuatu yang minimal. Sesuatu yang kita semua harus sudah secara rutin lakukan. Kalau ada yang belum, start from hari ini. Oke, mulai dari malam hari ini sebelum tidur berdoa sama Tuhan. Yang kita buka di Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Di sini cerita tentang seseorang namanya Elia. Elia ini adalah nabi yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Berhenti di sini dulu. Garis bawahi sama seperti kita. Jadi Elia itu enggak spesial. Tapi kalau dibilang Elia itu spesial, berarti kita juga spesial. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Elia itu manusia biasa. Kenapa? Karena Elia itu hebat banget. Elia itu bisa nurunin api, ya kan, dari langit. Elia itu berani menghadapi Ahab, si Raja Ahab yang keras kepala itu. Kapan hari saya pernah khotbahkan juga tentang Elia. Ketika saya khotbahkan tentang burnout, mungkin sebagian dari kalian datang. Nah Elia ini adalah nabi yang luar biasa, tapi firman Tuhan di Yakobus ditulis, walaupun dia itu punya segudang resume atau pernah membuat mujizat itu banyak, menurunkan api, membuat hujan berhenti, dari hujan berhenti bisa menurunkan hujan. Tapi Elia itu dikatakan manusia biasa sama seperti kita. Artinya apa? Artinya adalah kalau Elia bisa, berarti kita juga bisa. Benar nggak? Kenapa? Karena sama-sama manusia biasa kok. Dia juga makannya juga makanan sama seperti yang kita makan. Dia juga butuh makan, butuh tidur sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Koma, lanjutkan ya. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Wow, berarti seperti yang saya katakan tadi, kalau Elia bisa berarti kita juga bisa. Nah Elia itu berdoa bersungguh-sungguh, dikatakan dia kalau berdoa itu enggak asal-asalan, ya udahlah kalau dijawab ya puji Tuhan, enggak dijawab ya udah. Ya berdoa ya ala kadarnya. Tapi dikatakan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Jadi doa yang pertama yang saya mau setiap orang muda belajar adalah doa yang sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh berdoa. Ya jadi doanya itu enggak sekedar asal-asalan, ya kalau ingat berdoa, kalau enggak ingat ya enggak berdoa, enggak. Tapi dia tahu apa yang dia minta dan dia tahu ketika dia minta sesuatu, dia itu bersungguh-sungguh. Dia itu minta benar-benar sama Tuhan dan Tuhan itu mengabulkan doa yang sungguh-sungguh. Elia tahu kehendak Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu sama Elia, Elia aku akan buat Israel ini enggak turun hujan. Tapi dengan Tuhan itu berkata demikian, Elia harus berdoa. Nah kemudian Tuhan juga kasih tahu, oke sekarang waktunya aku akan kasih hujan. Bukan berarti kalau Tuhan itu ngomong sesuatu itu tiba-tiba terjadi. Ternyata Elia harus berdoa dulu. Kita buka ya ceritanya di 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-41. 18 ayat 41. Ini adalah cerita di mana setelah 3,5 tahun gak hujan terus mau hujan gitu kan. Setelah Elia mendatangkan api dari langit, membakar korban bakaran itu, kemudian membunuh semua nabi Baal. 850 itu dia single fighter, dia habisin semua. Kemudian itu udah 3,5 tahun dan dia tahu bahwa Tuhan akan kirim hujan. Ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kalian tahu berdoa ini kayak apa? Dia itu berdoa, waduh saya bisa gak ya niru ini dia. Dia membungkuk ke tanah terus kepalanya itu sampai saya gak bisa, ini kayak setengah akrobat gitu ya. Karena membungkuk ke tanah terus kemudian kepalanya itu sampai di tengah-tengah, dikatakan di antara kedua lututnya. Berarti kan
nunduk sekali gitu ya. Saudara bayangkan itu Elia itu kalau doa itu kayak gitu loh, sungguh-sungguhnya. Padahal dikatakan Elia itu bilang sama Ahab, cepetan makan minum sebab sebentar lagi itu akan hujan. Aku sudah dengar bunyi dera hujan. Padahal belum ada loh. Nah ini yang saya juga mau bicara. Dunia doa itu dunia invisibility. Dunia yang tidak kelihatan. Elia itu sudah mendengar, bukan mendengar secara fisik, secara telinga, tapi dia mendengar secara roh bahwa Tuhan itu mau kirim hujan. Makanya dia kasih tahu sama Ahab. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia itu tahu secara roh bahwa hujan akan turun, dia itu tetap berdoa untuk supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu terjadi. Kalian tahu kenapa kita itu berdoa minta revival? Kenapa kita berdoa untuk sekolah-sekolah? Kenapa kita harus berdoa buat teman-teman kita yang belum percaya Yesus itu mereka juga kenal sama Tuhan? Bukankah itu kehendak Tuhan? Kalau memang kehendak Tuhan ya udah terjadilah. Enggak. Apa yang menjadi kehendak Tuhan kita harus doakan supaya itu terjadi. Ketika Elia itu berdoa sampai setengah akrobat itu tadi gitu ya. Kemudian itu ayat 43 setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Loh, padahal tadi katanya dengar bunyi dera hujan. Makanya saya bilang itu enggak kedengaran secara fisik, tapi di alam roh dia tahu bahwa hujan segera turun. Tapi dia berdoa gitu ya. Terus dia panggil bujangnya. Saya minta tolong satu orang cowok. Enggak di situ aja. Contoh misalnya saya berdoa nih pura-pura jadi Elia ya. Saya berdoa. Terus saya tuh pengen tahu doaku sudah dijawab apa belum ya. Terus saya tanya sama bujang, tolong kamu lihat ke sana. Coba kamu lari ke ujung sana coba. Lari ya ke ujung, iya sampai ujung. Lari. Udah sampai ujung, balik lagi. Jadi hari ini agak setengah nge-gym ya. Elia tanya sama bujangnya, ada enggak? Enggak ada. Terus dikatakan gini, pergi sekali lagi. Ya kalau sudah sampai, balik lagi. Elia tanya lagi, lihat sesuatu enggak? Enggak, jawabannya dikatakan di sini, ya silakan duduk. Nanti kurus ya kan. Dikatakan pergilah sekali lagi dan ditulis demikianlah sampai 7 kali, mau lari 7 kali. Jadi bujangnya Elia itu disuruh lari ke atas coba lihat ada awan enggak. Jadi ketika dia berdoa tuh dia belum melihat jawaban. Dia berdoa lagi, tanya lagi ada enggak? Enggak ada. Berdoa lagi, dia tanya lagi, coba kamu lihat lagi, ada enggak? Enggak ada. Saya tanya sama kalian berhenti berdoa enggak? Kalau enggak ada terus jawaban doa. Kalian berhenti berdoa enggak? Di sini kebetulan kita sudah tahu endingnya ke 7 kali. Tapi kalau kalian bayangkan jadi Elia, waktu Elia berdoa sampai ke 6 kali dan dikatakan enggak ada, dia bisa aja loh berhenti dimanapun dia mau berhenti. Di ketiga dia mau berhenti, ya udahlah mungkin aku ini salah dengar. Keempat dia bisa berhenti, tapi dia terus berdoa. Makanya dikatakan dia tuh bersungguh-sungguh berdoa sampai ke 7. Ayat 44, pada ke-7 kalinya dan 7 itu lambang kata sempurna gitu ya. Karena berulang-ulang makanya Tuhan katakan mengampuni itu 70 kali 7. Kata 7 itu mewakili kata yang unlimited. Sesuatu yang terus menerus dan tidak ada batasnya seolah-olah. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Awan kecil bawa hujan dari mana? Kalau awannya tuh gede, mendung hitam, itu cocok ya kan. Tapi ini awannya baru kecil segenggam telapak tangan dan itu keluar dari laut itu masih jauh banget. Tapi si Elia langsung tahu. Pergilah, lalu kata Elia pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah jangan sampai kau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata
Langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari melalui Ahab sampai jalan yang menuju Yisrael. Nah, kita balik ke ayat yang tadi, dikatakan Elia itu manusia biasa. Jadi kita harus berdoa itu enggak boleh asal-asalan. Kalau kita mau doa kita itu dijawab Tuhan, kita harus berdoa dengan intentional, katakan intentional. Dengan sungguh-sungguh, karena Elia itu manusia biasa, dia enggak lebih baik dari kita. Dia enggak lebih hebat dari kita. Dia bisa berdoa melakukan sesuatu yang luar biasa, kuncinya adalah dia berdoa sungguh-sungguh. Ya, masalah bahasa tubuh kalian bisa ekspresikan dengan segala macam cara. Caranya Elia adalah dia ekspresikan itu dengan ya tadi setengah akrobat tadi. Karena dia benar-benar minta sama Tuhan. Seolah-olah aku gak akan berhenti berdoa sebelum doaku itu dijawab Tuhan. Nah kita harus punya kerinduan seperti itu kalau kalian berdoa. Ayat yang lain lagi di Lukas pasal 18. Tadi kan di perjanjian lama ya, sekarang kita buka perjanjian baru. Lukas 18 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Jadi Yesus cerita sebuah ilustrasi untuk mengajarkan apa? Supaya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sama poinnya. Supaya kita tuh gak bosen berdoa. Gak jemu-jemu tuh artinya gak berhenti. Terus-terusan mau terus berdoa. Ilustrasinya apa? Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Jadi hakim ini tuh memang dingin hatinya ya kan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu, garis bawahi kata selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Berapa waktu lamanya hakim itu menolak, gak usah lah dengerin si janda ini apain sih gitu kan. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku ini gak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Walaupun aku ini orangnya cuek gak peduli apa kata orang lain. Tapi karena si janda ini menyusahkan aku. Ya sudahlah ya. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja. Garis bawahi kata terus saja ia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Tapi garis bawahi tadi kata selalu. Terus saja ia datang. Nah, dari perumpamaan itu apa Yesus katakan? Kata Tuhan, camkanlah atau perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam, katakan siang malam. Siang malam berseru kepadanya dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau yang pertama tadi kita belajar tentang doa yang sungguh-sungguh, yaitu doa seperti Elia berdoa. Yang kedua kita belajar bahwa doa itu tidak jemu-jemu. Kita harus selalu dikatakan siang dan malam. Bahkan ya kalau awalnya Tuhan itu gak mau dikasih ilustrasi seperti hakim yang lalim. Kalau hakim yang lalim aja, istilahnya lalim itu kejam. Kejam itu gak peduli, maksudnya dia berani melakukan sesuatu yang melukai orang lain sekalipun gitu ya. Tapi gara-gara si janda ini siang malam datang kepada hakim ini dan minta terus. Orang yang gak takut akan Tuhan aja akhirnya menjawab atau mengabulkan permintaannya. Makanya Tuhan bilang kalau hakim yang lalim aja itu memberikan apa yang diminta. Karena dia itu tidak jemu-jemu apalagi Tuhan. Jadi kita belajar bahwa doa pun itu kita gak boleh mudah bosan. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu karena Tuhan itu mau dikatakan menegaskan supaya kita berdoa dengan tidak jemu, tidak mudah bosan. Yaitu doa yang kedua. Yang berikutnya bagaimana kita berdoa? Matius 21 ayat yang ke-21, 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat terhadap pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ayat 22,
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, kita harus belajar berdoa dengan penuh kepercayaan. Bagaimana kita bisa punya kepercayaan yang bulat? Ketika kita tahu bahwa apa yang kita doakan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang, apa tadi? Kalau kamu bisa loh ngomong, pindahlah gunung ini ke tempat yang lain. Maka gunung itu bisa pindah. Ya tapi kalau nggak ada tujuannya, hati kita juga pasti akan bertanya-tanya, dijawab gak ya, dijawab gak ya. Nah kalau kita sudah kayak gitu, itu nggak mungkin dijawab. Karena kita tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan, tapi cuma kehendaknya kita sendiri. Tapi kalau kita tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan, sesuatu yang Tuhan rindukan, sesuatu yang gak berlawanan dengan isi hati Tuhan. Anda berdoa untuk teman kalian berdoa untuk orang-orang yang belum kenal Yesus. Tuhan pasti jawab, karena itu tidak sama sekali tidak berseberangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita doakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita bisa berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa kita pasti menerimanya. Kalian berdoa untuk pemulihan keluarga, berdoa untuk papa mama, berdoa untuk sesuatu yang baik, pemulihan, berdoa untuk masa depan kalian. Berdoalah dengan penuh percaya, maka kalian akan menerimanya. Ya, yang berikutnya Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, siapa yang di tempat ini yang pernah khawatir? Khawatir aku nanti bisa masuk kuliah enggak ya? Khawatir kalau aku nanti kira-kira kalau sudah besar bisa bakalan punya pacar enggak ya? Khawatir nanti kalau aku ini sudah besar, sudah lulus kuliah kira-kira ada yang mau terima aku kerja enggak ya? Kira-kira kalau aku bisnisku sukses enggak ya? Firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun yang membuat kita itu bisa khawatir, Tuhan bilang tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sesuatu yang hari ini kita bisa doakan adalah apa yang menjadi keinginan kita. Kita pengen apa nih untuk masa depan kita dan sebagainya. Apapun yang membuat kita tuh bisa khawatir. Ya, biarlah kekhawatiran itu mendorong kita atau menuntun kita pada doa. Kata firman Tuhan katakan, apapun yang jadi keinginanmu, kita bisa nyatakan lewat doa. Tapi doa yang seperti apa? Doa, permohonan dengan ucapan syukur. Kenapa itu penting? Karena ucapan syukur itu membuat kita punya rasa aman sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita doa karena ketidakpuasan, karena merasa selalu minta ini minta itu dan gak pernah puas dan hanya apalagi lihat orang lain punya sesuatu terus kita iri. Itu adalah motivasi doa yang salah, itu yang saya juga mau ajarkan. Tapi saya mau ulangi lagi, yang pertama kita harus doa dengan sungguh-sungguh seperti Elia. Yang kedua kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa gak bosan berdoa, minta terus, pokoknya minta terus sampai Tuhan kasih, sampai Tuhan jawab, ya kan? Yang ketiga, kita harus berdoa dengan apa? Penuh kepercayaan. Kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan, dengan iman yang bulat. Yang keempat, kita harus berdoa dengan mengucap syukur. Mengucap syukur dengan apa yang ada sekarang. Kenapa? Kalau hati kita tuh gak mengucap syukur yang terjadi ini. Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua. Ini yang terjadi. Kalau hati kita itu gak bisa mengucap syukur. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu gak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati. Tetapi kamu gak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan berkelahi. Kamu tuh gak memperoleh apa-apa karena kamu gak berdoa. Jadi untuk memperoleh sesuatu kita perlu berdoa, tapi perhatikan juga ayat yang berikutnya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Berarti kita bisa berdoa tapi gak menerima apa-apa loh. Alias doa kita gak dikasih. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berarti ada doa yang salah, ada doa yang benar. Tadi yang saya katakan adalah doa yang
sungguh-sungguh, doa yang gak jemu-jemu, doa yang penuh kepercayaan, doa yang dengan mengucap syukur. Itu dengan hati yang benar, doa kita itu akan didengar Tuhan. Nah tapi ada doa yang salah, yaitu ketika kita doanya itu dengan motivasi hati yang salah. Motivasi hati yang salah yang pertama dikatakan karena kita tuh iri hati. Ya kita lihat orang lain, kita kepengen barangnya orang lain, kita berdoa Tuhan buat barang orang lain itu pindah ke sini gitu ya. Atau kita tuh lagi marah sama temen, kita marah sama orang lain, terus kita doakan supaya dia kecelakaan kayak, supaya dia itu ngalami sesuatu yang buruk, supaya kita puas gitu ya. Tuhan bilang, kamu salah berdoa, aku gak akan kabulkan doa yang seperti itu. Karena apa? Karena itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Hawa nafsu itu sesuatu yang sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah yang konsum hati kita. Kemarahan, iri hati gitu ya. Kalau doa yang lahir karena itu Tuhan bilang kamu salah berdoa. Dan doa yang seperti itu tidak akan dijawab sama Tuhan. Kamu gak akan terima apa-apa. Bukan orangnya yang salah, tapi ketika hati kita salah, maka doa kita juga akan salah. Motivasi yang salah kedua adalah ketika kita itu berdoa dan kepingin dilihat orang. Ya tapi saya rasa ini hampir gak ada lah, tapi kita juga perlu tahu. Matius 6 ayat yang kelima. Tetapi apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi ternyata di dalam doa itu ada upah. Tapi kalau hati kita salah, motivasi kita salah, maka kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Sama seperti yang tadi, kalau kita iri hati hanya memuaskan hawa nafsu, kita walaupun berdoa sungguh-sungguh, ya nggak akan menerima apa-apa. Tapi ketika hati kita benar, ya saya percaya kalian sungguh-sungguh berdoa, kalian pasti akan dapatkan apa yang kalian doakan. Amin. Jadi doa itu sebenarnya apa sih? Kenapa kita itu perlu berdoa? Berdoa itu bukanlah keharusan. Kalian berdoa nggak berdoa, yang rugi dan untung itu bukanlah Tuhan. Gini loh, kamu nggak berdoa, Tuhan tetap Tuhan. Kalian nggak berdoa, nggak ngefek sama Tuhan, ngefeknya sama kita. Jadi doa itu jangan sampai jadi kayak keharusan. Kayak oh ya nanti daripada aku ditanya sama pemimpinku sudah berdoa belum? Ya sudahlah aku berdoa. Jadi berdoanya itu karena takut ditanya sama pemimpin. Takut ditanya sama orang tua mungkin. Atau takut dihukum Tuhan. No, doa itu harus lahir dari kerinduan. Doa itu adalah ketika kita itu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, doa itu adalah ketika kita itu tahu bahwa aku butuh Tuhan di dalam kehidupanku. Aku melibatkan Tuhan lewat doa. Kalian bisa cerita di pagi hari, malam hari gitu ya. Libatkan Tuhan di dalam kebutuhan kalian, sekolah kalian, masa depan kalian. Doa adalah ketika kita melibatkan Tuhan. Doa juga menyatakan kebutuhan kita sama Tuhan. Doa itu menyatakan bahwa Tuhan aku ini gak mampu sebagai manusia punya keterbatasan. Aku butuh Tuhan, makanya aku berdoa Tuhan minta tolong. Tuhan tolong buka jalan untuk pekerjaanku, untuk kuliahku dan sebagainya. Karena kita mengakui keterbatasan kita dan kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Itulah doa. Doa juga membuat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, menyadari kita terbatas, kita punya Tuhan yang gak terbatas. Kita juga membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Karena doa adalah komunikasi. Komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Makanya kita juga perlu belajar mendengar suara Tuhan. Ya, siapa di tempat ini yang pernah dengar suara Tuhan? Apa yang dibayangkan kalian ketika saya ngomong tentang suara Tuhan? Apakah suara seperti saya? Halo? Suara Tuhan itu bisa macam-macam. Dari dalam hati, ya kan? Firman Tuhan. Bahkan mungkin orang lain, Tuhan lewat orang lain. Sesuatu yang berbicara kepada kita. Dan sesuatu yang tidak pernah berseberangan dengan firman Tuhan. Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Kalian baca buku tiba-tiba ada satu kalimat yang melompat. Yang berbicara mengingatkan kalian. Suara Tuhan itu selalu membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik. Selalu mengingatkan kita, menuntun kita. Dan Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Lewat kejadian, lewat
mungkin sebuah benda, sebuah cerita, sebuah event firman Tuhan. Ya lewat ibadah seperti ini adalah juga suara Tuhan walaupun disampaikan lewat perkataan manusia. Tapi apapun yang berbicara dalam hatimu itu suara Tuhan. Kita perlu dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ketika kita berdoa tiba-tiba Tuhan ingatkan sesuatu. Bukan ini ya, kalau kita berdoa tiba-tiba ingat makanan, nah itu bukan Tuhan itu. Ya tiba-tiba ingat itu lapar ya kan, lain. Tapi ketika kita berdoa, ya terus Tuhan ingatin teman kita untuk kita doakan. Tuhan ingatkan orang tua kita untuk kita doakan. Ketika kita berdoa terus Tuhan ingatkan sebuah peristiwa yang membuat kita akhirnya sadar bahwa oh ya Tuhan aku salah ya Tuhan aku minta ampun. Bahkan mungkin aku perlu minta maaf terhadap orang tertentu. Itu suara Tuhan. Nah kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Karena semakin kita itu terbuka, semakin kita sering berdoa, hidup kita akan semakin dituntun sama Tuhan. Kalian gak perlu melalui masalah-masalah tertentu yang kalian bisa hindari ketika kalian tuh diingatkan Tuhan, ketika kalian berdoa. Ya, jadi kita perlu berdoa dan doa itu bukanlah koin dari vending machine. Banyak orang berpikir bahwa ya udahlah supaya aku mendapatkan hal tertentu maka aku harus berdoa. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, kita pikir doa itu adalah koin untuk kita keluarkan sesuatu dari vending machine. Tahu nggak vending machine itu apa? Pernah beli minuman ya di dalam box itu, minuman macam-macam terus kalian masukin koin lah atau masukin uang kertas, sekalian pencet tombol mana yang mau dikeluarin. Wah aku pilih minuman yang ini, pencet terus keluar ke bawah. Kalau aku mau ini berarti koinnya adalah doa. Bukan kayak gitu. Nah ini yang saya mau setiap orang muda tahu bahwa Tuhan bukanlah vending machine. Tuhan tidak harus jawab doa kita. Kenapa? Karena Tuhan bukan pesuruhnya kita. Tuhan itu tidak harus jawab doa kita. Itu hak Tuhan loh. Tuhan mau jawab apa enggak? Kalau Tuhan jawab itu karena Tuhan itu cinta sama kalian. Tapi bukan karena Tuhan itu pesuruh kita. Sehingga kalau kita punya pola pikir yang benar, kita nggak akan gampang marah sama Tuhan kalau doa kita nggak dijawab. Jadi esensi doa bukanlah pada jawaban doa. Esensi doa itu bukanlah pada jawaban doa. Banyak orang itu keliru di sini. Banyak orang itu ya doa itu supaya dijawab. Iya. Emang Tuhan pesuruh kita, Tuhan bukanlah bawahan kita. Yang kita bisa suruh kabulkan apapun yang kita doakan. Salah. Esensi doa bukanlah pada jawaban doa. Esensi doa adalah tentang siapa kita dan kepada siapa kita berdoa. Itu adalah esensi doa. Maksudnya apa? Seperti yang saya bilang tadi, cara pandang kita tentang Tuhan harus benar. Kalau cara pandang kita salah, kelihatannya dari mana? Kalau nggak dikabulkan marah. Siapa kita berhak marah sama Tuhan kalau nggak dikabulkan? Berarti cara pandang kita salah, kita berpikir Tuhan itu kayak vending machine. Kan aku sudah berdoa Tuhan, kok nggak ada keluar. Itu kan kayak vending machine, kita masukin koin nggak dipencet-pencet nggak keluar. Terus kita marah-marah kan sama vending machine-nya. Terus kita gebrak-gebrak vending machine supaya minumannya jatuh. Tuhan bukanlah vending machine dan doa bukanlah koin untuk keluarkan minuman yang kita mau. Karena esensi doa itu bukanlah pada jawaban doa, tetapi tentang siapa kita dan kepada siapa kita berdoa. Maksudnya siapa kita itu apa? Buka sama-sama di Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Garis bawahi, doa orang yang benar. Ya, jadi bukanlah doanya, tapi orangnya yang berdoa itu yang buat doanya berkuasa. Ada sebuah cerita, ya anak kecil nggak pernah tahu caranya berdoa, dia cuma diajari mamanya itu doa makan. Tuhan berikan terima kasih untuk makanan ini dalam nama Yesus, amin. Ya satu kali, saya nggak tahu ini cerita benar atau hanya ilustrasi, tapi saya pernah membaca. Satu kali dia pergi ke sebuah tempat, ya karena itu zaman dulu. Rumahnya itu masih di perkebunan. Satu kali ketika dia pergi agak jauh, dia ketemu binatang buas. Dia ketakutan, tapi dia nggak tahu bagaimana harus berdoa. Ya, dia ketemu harimau gitu ya. Terus dia cuma berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini dalam nama Yesus, amin. Singkat cerita, Tuhan menyelamatkan anak kecil ini karena doanya yang sederhana. Doanya salah apa benar?
kata-katanya sih salah, tapi orangnya benar. Makanya saya percaya firman Tuhan katakan doa orang yang benar. Siapa yang berdoa itu esensinya lebih penting daripada bagaimana kita berdoa atau kata-kata kita di dalam doa. Jadi kalau kata-kata kita salah nih istilahnya ya, Tuhan itu bisa baca hati kita. Walaupun kata-kata kita mungkin salah. Tapi kalau orangnya benar, katakan doa orang yang benar bila dengan yakin, dengan sungguh-sungguh, tidak jemu-jemu, dengan penuh kepercayaan. Sangat besar kuasanya. Jadi esensi doa adalah orang yang berdoa dulu. Anda dan saya, kita makanya perlu hidup benar. Belajar hidup mengejar kekudusan. Percaya sama Tuhan. Dibenarkan oleh darah Yesus. Doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi esensi doa adalah yang pertama-tama siapa kita. Orang yang berdoanya dulu. Kata-kata itu nomor 2. Tapi orangnya yang benar, kalau kita berdoa, doanya penuh kuasa. Bukan karena kata-kata yang indah, tapi karena orangnya yang benar. Karena yang dihadapi sama Tuhan itu orangnya. Ya, Amsal 15 ayat 29 ditulis, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi firman Tuhan sudah jelas bilang, kalau orangnya benar kita doa ya didengar. Kalau orangnya fasik, mau doanya itu semanis dan sepuitis apapun, ya Tuhannya jauh, nggak dengar, nggak mau dengar lebih tepatnya karena orang fasik. Nah, kebenaran kita alias kita itu belajar hidup benar, mengajar kekudusan, itulah yang membuat doa kita didengar Tuhan. Ya, seperti saya bilang tadi, esensi doa adalah tentang siapa kita dan kepada siapa kita berdoa. Nah, kepada siapa kita berdoa itu penting. Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jikalau kamu yang jahat alias orang tua di bumi ini tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Jadi esensi doa selain yang pertama adalah tentang siapa orang yang berdoa, yaitu kita. Apakah kita orang benar atau orang fasik. Esensi yang berikutnya adalah kepada siapa kita berdoa. Kita harus tahu posisi ketika kita berdoa. Dan ketika Tuhan mengajarkan doa, Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa. Makanya Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga. Kalimat pertama doa Bapa kami itu adalah fondasi dari semua kata berikutnya. Bapa kami ada di surga. Berarti kita itu langsung tahu bahwa posisi kita anak, posisi Tuhan itu Bapa. Bukan bawahan dan atasan. Bukan bos sama karyawan. Bukan. Tapi kita itu anak dan dia adalah Bapa. Dan Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai Bapa yang baik. Bapa yang baik, yang lebih baik dari semua bapak di dunia ini. Ya, sebaik-baiknya bapak di dunia ini Tuhan lebih baik. Kalau kalian punya bapak yang tidak baik, Tuhan bilang aku adalah bapak yang baik. Jadi ketika kita berdoa, datanglah sebagai anak yang tahu bahwa kita punya bapak yang baik. Yang Tuhan itu akan kasih yang baik buat kita. Nah, kalau kita itu tahu bahwa kita punya Bapa yang baik, kita akan aman dengan jawaban Tuhan. Kalau Tuhan jawab yes, berarti itu baik buat kita. Kalau Tuhan jawab wait atau tunggu, berarti waktunya itu enggak baik buat kita sekarang, tapi nanti ada waktu yang tepat dari Tuhan. Tapi kalau kita tahu Tuhan itu jawab no, kita enggak akan marah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Bapak yang baik, kalau dia jawab no, berarti dia punya sesuatu yang lebih baik. Jadi esensi doa adalah ketika kita mengerti kepada siapa kita berdoa. Banyak orang itu salah di fondasi ini. Sehingga kalau nggak dijawab marah. Saya pikir kenapa orang Kristen bisa marah sama Tuhan kalau nggak dijawab doanya. Tuhan nggak harus jawab doa kita. Tuhan bukan vending mesin. Tuhan bukan pesuruh kita. Tapi Tuhan itu adalah Bapa yang baik.
Ketika kita tahu kepada siapa kita berdoa, kita akan punya rasa aman terhadap jawaban apapun yang Tuhan kasih. Karena kita tahu semua jawaban Tuhan itu lahir karena kasih-Nya sama kita. Katakan amin. Tuhan sayang sama kalian, Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama kalian. Kalau Tuhan jawab yes, itu berarti Tuhan itu tahu itu terbaik. Kalau Tuhan jawab wait, itu berarti Tuhan akan kasih waktu di waktu yang tepat. Kalau Tuhan jawab no, berarti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Amin. Gambaran apa yang Tuhan katakan lagi di Lukas 11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, aku serta anak-anakku sudah tidur dan aku tidak akan bangun dan memberikannya kepada saudara. Sekalipun aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ya, kita perlu sikap yang tidak tahu malu sih waktu berdoa. Ini firman Tuhan menjelaskan. Tapi ada satu hal yang Tuhan jelaskan juga adalah sebuah posisi hubungan, yaitu sahabat. Tuhan menganggap kita tuh sahabatnya sebagai seorang sahabat. Kalian itu bisa bilang seseorang sahabat kalian itu apa? Ketika kita bisa jadi apa adanya, betul? Kalau kalian itu bisa jadi apa adanya terhadap seseorang, then orang itu adalah your best friend. Tapi kalau kalian tuh harus jadi seseorang yang lain di depan seseorang dan gak bisa mengungkapkan sesuatu, kalau marah harus pura-pura tersenyum, nah itu bukan sahabat. Tuhan itu menggambarkan dirinya sebagai sahabat kepada kita. Ketika kita berdoa, kita bisa jadi seperti kita apa adanya. Kalau kalian baca di Mazmur, Daud itu ketika marah, dia marah mengungkapkan kemarahannya. Ya kan, aku marah sama orang ini karena orang ini gini-gini. Dia gak takut Tuhan itu marah sama dia karena dia marah. Dia meluapkan itu, dia bisa ceritakan semuanya sama Tuhan. Nah, di dalam doa juga sama, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai 2 hal. Yang pertama, dia adalah Bapa yang baik. Dia sayang sama kalian, lebih dari siapapun yang pernah sayang sama kalian. Yang kedua, dia adalah sahabat terbaik. BFF, best friend forever. Dan itu adalah Tuhan, makanya siapakah kita ya kok Tuhan itu mau jadi sahabat kita. But he is, dia itu sahabat kita. Dan kita bisa datang kepada Tuhan anytime, makanya dikasih contoh orang itu datang malam-malam. Ya, orang itu kan hanya bisa menjadi apa adanya dan bisa ngerepotin orang lain yang dia kenal sebagai sahabatnya at any time. Tapi kalau sama orang lain kan mau minta tolong malam-malam kan sungkan. Kita bisa datang kepada Tuhan tuh at any time. Ya, kapanpun kita bisa datang sama Tuhan. Kita bisa ngomong apapun sama Tuhan karena dia sahabat kita. Sekali lagi esensi doa bukanlah pada jawaban doa. Walaupun setiap doa yang dari orang yang benar itu didengar Tuhan dan Tuhan itu pasti akan jawab. Tapi esensi doa bukanlah pada jawaban doanya sehingga kita itu enggak terjebak pada hanya doa untuk dijawab. Tapi kita tahu ketika kita berdoa supaya kita didengar Tuhan, kita harus jadi orang yang benar. Doa orang benar itu besar kuasanya. Doa orang benar itu didengar Tuhan. Dan esensi doa adalah kepada siapa kita berdoa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita kepada siapa kita berdoa adalah Bapa yang baik, kita akan punya rasa aman terhadap semua jawaban Tuhan. Karena semua jawaban Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya berdoa supaya ini menjadi fondasi untuk kalian suka sama yang namanya berdoa. Sekali lagi, doa itu bukan untuk Tuhan. Doa itu untuk kita. Kita yang butuh Tuhan. Tuhan mau kita berdoa supaya apa? Karena Tuhan itu rindu bersekutu dengan kita. Tuhan itu ingin memberikan berkatnya, tapi Tuhan bilang minta. Tuhan itu enggak serta-merta nih bagi-bagi kayak Sinterklas, enggak.
Tuhan mau kita minta, ngapain sih Tuhan itu mau kita minta walaupun dia tahu dia bisa memberikan. Kenapa kok kita harus minta? Karena Tuhan itu mau hubungannya. Tuhan itu mau relationship-nya. Bukan sekedar berkatnya, tapi relationship-nya itu yang Tuhan cari. Jadi mulai hari ini, cari Tuhan lewat doa, bangun hubungan dengan Tuhan lewat doa. Banyak menabur doa. Doa kayak Elia berdoa sungguh-sungguh berdoa. Berdoalah untuk masa depan kalian. Berdoalah untuk orang tua kalian. Berdoalah untuk sekolah kalian. Berdoa minta revival itu sampai harus, ya Jana pernah berdoa untuk revival itu sampai mengerang, sampai pecah pembuluh darah. Benar-benar minta sama Tuhan dan setelah itu saya melihat Tuhan tuh mengabulkan. Karena saya benar-benar mintanya itu enggak sekedar Tuhan berdoa ya, aku berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Enggak, kalau saya perlu teriak saya akan teriak. Kalau saya perlu nangis saya akan nangis. Itu lahir dari hati yang aku minta sungguh-sungguh dan Tuhan itu mencari kesungguhan. Makanya Tuhan bilang minta itu menunjukkan kita itu butuh, kita itu menunjukkan kesungguhan kita. Cari, orang itu kalau enggak butuh dia enggak akan cari. Tapi orang itu hanya akan mencari kalau dia itu butuh. Ketok. Berarti ada action yang kita harus lakukan. Tuhan bilang minta maka kamu akan dikasih. Cari maka kamu akan mendapat. Tuhan kasih garansi loh. Tuhan kasih garansi. Kalau kamu minta kamu akan dapat. Kalau kamu cari dikasih garansi kamu pasti menemukannya. Kalau kamu ketok Tuhan kasih garansi pintu pasti akan dibukakan. Pertanyaannya mau enggak kita berdoa? Mau enggak kita minta? Mau enggak kita tuh cari? Mau enggak kita tuh ketok? Kita mau belajar mulai hari ini cari Tuhan sungguh-sungguh. Di sisa waktu ini beberapa waktu ke depan saya mau ajak kalian semua berdoa sama-sama ya di akhir tahun ini. Mari kita syukuri apa yang Tuhan berikan selama sepanjang tahun ini. Kita serahkan tahun ini sama Tuhan dan kita mau berdoa untuk tahun depan. Kita mau berdoa sungguh-sungguh dan kita juga mau berdoa supaya Tuhan pakai kita semua. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.